Halo guys, kembali lagi bersama gua Wilson dari MGM Ban Velg 4x4 ya. Jadi hari ini kita mau membahas satu pertanyaan yang belakangan suka dilontarkan oleh beberapa customer kita ya. Jadi beberapa ada yang komen, ada juga yang nanya langsung ke sales kita. Nah, pertanyaan kira-kira seperti ini. Saya ini baru di dunia ban velg off-road gitu ya. Bahasanya yang ya dia baru mau coba newbie. Dia mau coba ban AT. Nah, ban AT apa sih yang kira-kira cocok, yang nggak berisik, dan yang adem dipakai, ya, dan pemakaiannya harian gitu ya. Oke, nah jadi hari ini kita bikinin video untuk menjawab hal tersebut ya. Jadi pertanyaannya gue ulang sekali lagi ya, bagaimana memilih ban AT yang enak dipakai harian, empuk, dan tidak berisik. Ya, karena ini bahasanya kita cari ban AT buat orang-orang yang pertama kali, bahasanya masih newbie, baru pertama kali coba, jadi takut kaget dari ban HT bawaannya pindah ke ban AT Alfa Tango ya. Dari ban HT Hotel Tango pindah ke ban AT Alfa Tango. Nah, jadi ini kadang-kadang kan orang ini kan punya step yang berbeda-beda guys ya. Ada orang yang terbiasa main off-road, yang biasa udah pakai ban MT, jadi dia pakai ban AT apapun adem berasanya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mulainya dari bawah nih, biasanya pakai ban Hotel Tango HT, dia bawa naik ke Alfa Tango. Nah, kadang-kadang dari HT ke AT kadang-kadang ada yang kaget, ada yang terbiasa. Nah, makanya bahasanya kita harus mengurangi dampak yang muncul gitu ya. Bahasanya dalam artian ini gimana biar nggak kaget gitu loh ya. Kalau dari atas biasanya pakai MT Motel Tango, turun ke bawah ya ke AT ya biasa gitu loh. Jadi pasti bahasanya, wah gue biasa pakai ban MT, apalagi pakainya ekstrim. Kalau pakai ban ekstrim, mau pakai ban MT apapun pasti berasanya adem. Tapi yang pakai ban MT turun ke AT pasti rasanya juga adem gitu loh. Tapi kalau yang dari bawah nih, dari HT Hotel Tango untuk naik ke AT Alfa Tango, kadang-kadang dia kaget nih gitu. Kadang-kadang dia pakai ban AT tapi dia bilang berisik gitu loh. Nah, makanya ini yang kita mau berikan tips gitu untuk memilihnya ya. Oke, jadi kira-kira begini guys, untuk memilih ban AT untuk newbie nih, untuk pertama kali kita dari Hotel Tango HT, ban-ban asli Pajero Fortuner, kita meloncat satu langkah ke AT ya. Jadi untuk Alfa Tango. Nah, pilihannya kan ada beberapa nih macam-macam. Nah, di sini gua ada sediakan 4 merek ya guys ya. Yang di sini dari sebelah kiri Kanati Trailhawk. Yang di sini Maxxis AT 980. Yang di sini Yokohama G015. Yang di sini BF Goodrich KO2. Oke. Nah, jadi kalau kita mau bahas lebih lanjut, ini kan sebenarnya semuanya kategorinya masih sama nih, ban AT Alfa Tango. Nah, tapi ada yang lebih berisik, ada yang lebih adem. Gitu loh. Ada yang lebih empuk, ada yang lebih keras. Nah, jadi kalau untuk bahasanya untuk orang-orang baru nih yang masih newbie, gua pribadi, secara pribadi gua akan lebih menyarankan 2 merek, yaitu pertama Yokohama, kedua Maxxis. Kenapa? Karena Yokohama ini kalau mau kita lihat kan coraknya rapet nih ya. Coraknya ini masih mirip seperti ban HT. Dan dia kalau Yokohama itu cenderung lebih empuk. Jadi otomatis tidak terjadi perubahan yang signifikan dari ban awal yang dipakai. Jadi maksudnya kalau pakai Yokohama udah pasti biasanya orang dari HT pindah ke AT Yokohama cenderung biasanya oke gitu. Kalau pindah ke Maxxis itu masih empuk. Tapi dia karena coraknya seperti BFG ini agak renggang-renggang, jadi pasti dia agak lebih sedikit berisik. Nah, biasanya kalau AT 980 ini kita mulai berisik itu di speednya di 120 ke atas, baru mulai sedikit bunyi itu muncul. Tapi ada orang-orang yang bisa terbiasa dengan bunyi tersebut, ada yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ya mendingan kita ya jangan sarankan gitu loh. Karena kalau menurut kita nih, menurut gua ini mah adem sekali, nggak ada suara. Kenapa? Karena kalau gua, untuk kita teman-teman di MGM Ban Velg 4x4 pakai ban MT udah biasa. Jadi pakai ban AT Maxxis mah adem gitu loh. Tapi orang-orang yang dari biasa, bahasanya naik kelas nih dari ban HT ke AT, kadang-kadang dia kaget nih kalau pakai Maxxis gitu. Kalau pakai Kanati Trailhawk dia lebih teriak lagi, karena Kanati Trailhawk ini cenderung lebih berisik. AT dia tuh agak lebih kasar kalau mau dilihat di shot dari dekat nih. Kalau mau di shot dari dekat,
Nah ini untuk yang ban AT-nya dia renggang-renggangnya lebih banyak daripada AT980. Jadi biasanya memang ini lebih berisik. Dan Kanati ini konturnya dia medium kompon ya, bahasanya dia agak keras. Jadi ada orang-orang yang pakai Kanati dia berasa keras. Ada juga yang berasa biasa aja. Tapi secara umum Maxxis dan Yokohama lebih empuk daripada Kanati. Oke? Nah, yang mirip-mirip kerasnya dengan Kanati adalah BF Goodrich. Mungkin kalau menurut gua, BF Goodrich itu lebih keras daripada Kanati. Tapi kan ada orang-orang yang sudah terhipnotis sama brandnya ya. Jadi, yang penting dia pakai BF Goodrich. Mau berisik, mau coraknya begini, nggak apa-apa, dia nggak pusing. Tapi biasanya kadang-kadang ada orang yang kaget. Yang biasanya pakai yang AT-nya empuk, yang kayak yang kayak Maxxis, yang kayak Yokohama. Kadang-kadang pakai BFG aja bisa kaget, guys. Jadi kadang-kadang tuh berisik. Ya kalau BFG itu tingkat keberisikannya noise-nya kira-kira mirip sama Maxxis karena corak mereka tuh hampir mirip. Tapi kalau tingkat kekerasannya lebih komponnya lebih hard BF Goodrich. Oleh karena itu BF Goodrich itu biasa lebih awet daripada Maxxis, daripada Yokohama ya. Jadi kalau mau kita ngomong paling awet tentu di BF Goodrich. Tapi sekali lagi karena sekarang kita lagi bahasnya untuk yang mana yang paling adem, yang paling empuk, tentu ya gue sarankan pertama Yokohama. Kedua baru dinaik ke Maxxis ya. Maxxis ini sebenarnya ada satu varian lagi guys, itu dia AT811 ya. Nah itu yang made in Taiwan, nah itu juga sebenarnya cukup adem tuh. Dia ademnya mirip-mirip seperti Yokohama, jadi dia lebih silent dibandingkan Maxxis AT980, tapi dia sama-sama empuk dan silentnya mirip dengan Yokohama G015. Cuma memang karena AT811 itu made in Taiwan, dia kan buat ekspor ke Amerika. Jadi dia cenderung harganya memang lebih mahal daripada AT980 yang made in Thailand. Jadi itu sesuatu yang perlu dibandingkan juga ya. Jadi kalau AT811 itu harganya kira-kira mirip dengan G015 Yokohama. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari segi harga tuh seperti itu. Nah kalau kita tadi mau bahas lagi, untuk ban BF Goodrich dan ban Kanati ini, kalau ini kan lebih cocok untuk newbie nih ya. Nah jadi kalau untuk Kanati ataupun untuk BF Goodrich saya lebih sarankan untuk orang yang turun kelas. Contoh biasanya pakai ban MT tapi gue udah bosen off-road, udah nggak mau ke tanah, ke gunung lagi, gue paling kadang-kadang ya overland aja ke gunung berbatu-batu tapi nggak ada tanah gitu ya. Maksudnya tanahnya juga tanah kering bukan tanah basah. Jadi kalau misalkan dia turun kelas, saya lebih menyarankan ngambil Kanati atau BF Goodrich. Kenapa? Karena ini akan lebih mirip karakteristiknya dengan ban MT. Ya kalau dari MT turun ke AT udah pasti hampir semua dia pakai pasti berasanya udah adem gitu aja. Cuma kalau kita lihat karakteristiknya akan lebih cocok turunnya nggak terlalu jauh kalau kita ambil BF Goodrich dan Kanati. Ya jadi saya memang kurang menyarankan Yokohama guys. Kalau misalkan dari MT turun ke AT. Kenapa? Karena kalau dari MT ke AT kan Yokohama ini terlalu halus ya. Jadi kalau dia terlalu halus gitu, jadi kesannya seperti turun 2 tingkat dari MT ke AT ke HT. Ya, jadi kenapa? Karena kalau ban AT-nya Yokohama ini, walaupun dia Alpha Tango, tapi dia cukup mirip dengan ban HT Hotel Tango. Gitu. Jadi turunnya dari MT, turunnya kayak 2 tingkat gitu guys. Jadi memang gua kurang menyarankan gitu loh. Nanti dia kaget kelihatannya kok kayaknya bannya jelek sekali gitu. Apalagi kalau kita terbiasa lihat ban MT ya. Kita terbiasa lihat ban MT, ban ekstrim. Jadi kita kalau lihat ban AT itu kayak kurang bagus gitu loh. Kalau kita biasanya naik ke Pajero Fortuner dari ban HT, kita naik ke ban AT aja udah kelihatannya bagus gitu loh. Jadi semua itu cuma didasarkan pada perspektif kita. Bagaimana kebiasaan kita dan bagaimana perubahannya. Gitu. Jadi gue akan lebih rekomen kalau biasa dari MT turunlah ke ini 3 nih, Kanati, Maxxis atau BFG. Jangan turun ke Yokohama. Tapi kalau dari bawah nih, kalau dari ban biasa, ban HT, gue akan lebih sarankan untuk ngambil Yokohama ataupun Maxxis gitu. Jadi itu sekali lagi akan kita kembalikan kepada user. Kita akan kembalikan lagi bagaimana baiknya, bagaimana kebutuhannya, dan kita akan tentu akan mencoba mencarikan solusinya. Nah itu sesuatu yang kita tawarkan, ya. Itu yang sesuatu yang bahasanya toko lain nggak punya, dia teman sembarangan jual-jual barang dia. Nah kalau kita coba tawarkan solusinya. Oh kalau kamu mau yang A, bagusan pakai yang ini loh. Kamu kalau pemakaiannya B lebih cocok yang lain loh gitu. Jadi itu sesuatu yang kita tawarkan, satu knowledge, produk, dan
specialty kita gitu loh. Karena kenapa? Kita sudah bergerak di bidang ini udah cukup lama. Ya, kita punya salah satu pemain, ya kita adalah salah satu pemain yang cukup dominan, guys. Seperti itu ya. Jadi kira-kira itu aja yang gua mau jelasin. Kalau memang masih ada pertanyaan, boleh langsung kontak ke sales kita aja. Kalau bisa komen di Instagram, komen di YouTube. Ya mohon maaf kalau agak kurang lah, ya gimana ya, agak kurang cepat lah dibalasnya. Kadang kita kita pembalasannya lama karena kita akan lebih fokus pada WhatsApp saja. Jadi langsung kontak aja ke WhatsApp kita. Seperti dia WhatsApp sales kita ya bisa dilihat di channel YouTube ada, di channel Instagram kita ada, tinggal dilihat aja. Oke, kalau udah itu aja guys. See you next time. Bye bye.